Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riani Anjani dengan NIM 20210134, kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada yang terhormat, dosen pengampu kurikulum pembelajaran, Ibu Ida Lisdawati M.Hum. Di sini saya akan memaparkan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan. Model adalah acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Lalu ada model pengembangan dan organisasi kurikulum. Lalu ada model pengembangan. Model pengembangan terdiri dari 3, yaitu mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation kurikulum. Adapun pengertian dari 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. 1 adalah mendesain. Mendesain adalah suatu kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang suatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya, dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua adalah menerapkan. Menerapkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Lalu ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model Ralph Tyler. Menurut Tyler, model pengembangan kurikulum rasional lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institut pendidikan. Menentukan tujuan merupakan hal yang paling awal dan harus dikerjakan, karena tujuan akan menentukan arah atau sasaran pendidikan. Tahapan menurut Tyler adalah 1. Menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi, pengalaman belajar, dan menentukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah model administratif. Model administratif pengembangan ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down, atau staff line atau line staff procedure. Artinya, pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaan yang dimulai dari para pejabat tingkat atas, membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang disusun merupakan kurikulum yang terbentuk seragam dan bersifat sentralistik, sehingga kurang sesuai jika diterapkan dalam bidang pendidikan yang negaranya menganut asas desentralisasi. Yang ketiga adalah model grassroots. Model ini kebalikan dari model administratif, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari bawah, diawali dari gagasan guru sebagai pelaksana pendidikan sekolah. Tahapannya adalah 1. Guru harus profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. 3. Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. 4. Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang keempat adalah model demonstrasi. Model demonstrasi memiliki beberapa keuntungan, di antaranya kurikulum ini lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Perubahan kurikulum dalam skala kecil pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Akan berbeda dengan perubahan kurikulum yang sangat luas dan kompleks.
Hakikat model demonstrasi berskala kecil akan terhindar dari kesenjangan dokumen dan pelaksanaan di lapangan. Model ini akan menggerakkan inisiatif kreativitas guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Yang kelima ada model Miller-Celler. Model Miller-Celler merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi atau Gene dan model transaksi Taba dan Robinson. Langkah pertama adalah menguji dan mengklarifikasi orientasi. Menurut Miller dan Celler, ada 3 jenis orientasi kurikulum, yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan umum, AIMS, dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Langkah selanjutnya adalah identifikasi model pengajar. Model mengajar harus disesuaikan dengan tujuan umum ataupun tujuan khususnya. Struktur harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru harus memahami model yang disajikan, harus memiliki sumber yang esensial dan pengembangan model. Langkah yang terakhir adalah implementasi, penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Adapun tahapan pengembangannya adalah 1. Klasifikasi orientasi kurikulum, 2. Pengembangan tujuan, 3. Identifikasi model pengajaran, 3. Implementasi. Yang keenam adalah model Taba. Model Taba adalah model yang merupakan modifikasi dari model Taylor. Ditekankan terutama pada pemusatan perhatian guru. Menurut Taba, guru harus menjadi inovator dalam pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pengembangan ini adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Yang ketujuh ada model Beltsham. Model Beltsham memiliki 5 tahapan, yaitu 1. Menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia atau siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum berkenaan dengan merumuskan tujuan umum khusus, memilih isi kegiatan, evaluasi, dan mendesain kurikulum. Secara keseluruhan. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. Lalu ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup atau cakupan, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Secara umum, terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. 1. Mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah dalam proses pembelajarannya cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa karena yang dianggap penting adalah penyampaian informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Kelebihannya adalah 1. Sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari. 2. Pewaris nilai dan budaya. 3. Mudah diubah dan dikembangkan dan dipola. Kekurangannya, 1. Mata pelajaran tidak berhubungan. 2. Tidak bersifat aktual. 3. Tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. 4. Bakat dan minat kurang diperhatikan. 2 adalah mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum.
Mata pelajaran terhubung ada mata pelajaran terhubung atau isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Satu kelebihannya adalah materi pembelajaran terhubung walaupun hanya sebatas mata pelajaran tertentu. 2. Menerbitkan wawasan yang lebih luas. 3. Menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. 1. Kurang sistematis dan kurang mendalam. 2. Bahan pelajaran terlampau abstrak, karena prinsip penggabungan belum dipahami. 3. Kurang perhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Tiga, ada fungsi mata pelajaran atau broad field curriculum. Fungsi mata pelajaran menghapuskan batas-batas mata pelajaran dan menyatukan mata pelajaran yang memiliki hubungan erat dalam suatu kesatuan. Contohnya IPA, IPS, bahasa, matematika, dan kesenian. Adapun kelebihannya adalah satu, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangannya, itu hanya memberikan pengetahuan secara sketsa abstrak kurang logis dari suatu mata pelajaran. Lalu yang keempat adalah integrated curriculum atau core curriculum, social function, activity curriculum. Kelebihannya, 1. Pemecahan masalah secara komprehensif. 2. Memperhatikan bakat dan minat. 3. Potensi. 4. Praktek demokrasi. Kekurangannya, memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaga yang banyak. Lalu ada beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum inti, menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. 2. Social function dan person situation didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, experience atau activity curriculum cenderung mengutamakan pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang integrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum. Di antaranya adalah construction on creative project, appreciation on enjoyment project, the problem project, the drill or specific project. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian kurang baik dan ada materi yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.